Halo teman-teman Sobat Hunter, jumpa lagi dengan saya di channelnya Pancasona Official ya. Di video hari ini saya tidak akan membahas mengenai harga, full set senapan angin, promo, spek, detail dan sebagainya. Karena di video hari ini saya ingin menjelaskan mengenai senapan angin jenis PCP Bocap 500cc, khususnya para pemula, sekaligus menjawab dari banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk mengenai sistem pembuatan dari senapan angin ini, terutama yang jenis PCP Bocap 500cc. Apakah semuanya sudah menggunakan mesin CNC atau semi CNC? Hari ini akan saya bahas tuntas dan pastinya simak video ini sampai akhir. Oke. Kalau ngobrol soal senapan angin jenis PCP Bocap 500cc ya, pengerjaannya apakah menggunakan mesin CNC atau full CNC, ini sering sekali saya bahas di video-video saya sebelumnya ya. Sudah banyak sekali di beberapa video saya sisipkan, saya ulang-ulang dan mungkin hampir keseluruhan lah semuanya. Tapi belum pernah saya jelaskan sedetail ini nanti ya, karena ini khususnya untuk para pemula. Kemarin banyak yang bingung ya mengenai untuk senapan angin ini apakah CNC atau semi CNC. Kita akan bahas tuntas dan pastinya terperinci. Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, di awal video ini saya jelaskan dulu ya untuk proses pembuatan unit ya senapan angin, entah itu yang gejluk, entah itu yang uklik atau yang PCP. PCP itu tabungnya kan ada banyak sekali nih, ada yang ukuran kecil, sedang, hingga yang tabungnya besar sekelas Bocap 500cc. Itu untuk sistem pengerjaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu manual, yang kedua semi CNC, yang ketiga full CNC. Oke ya, ini bisa dicatat dulu. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya, informasi yang saya kumpulkan dan berdasarkan produk yang kami jualkan sejauh ini. Kami juga pernah mendapatkan unit yang dimana sistem pengerjaannya menggunakan 3 unit tadi. Ya, saya ulangi ya, manual, semi CNC, dan full CNC. Yang manual dulu deh. Yang manual ini untuk pembuatan atau proses perakitan unit, pembentukan unit dan sebagainya itu hampir keseluruhan dan full ya menggunakan tenaga manusia, mulai dari motong bahannya, membuat pola bahannya jadi siap pakai, terus untuk komponen-komponen yang lain itu untuk proses perakitan atau pembuatannya dia menggunakan tenaga manusia. Jadi ya untuk biasanya satu unit dengan yang lain itu ada ukurannya selisih, yaitu wajar saja dan yang penting aman dari unitnya. Biasanya untuk senapan angin yang seperti itu yang PCP tabung kecil, bukan yang Bocap ya, yang senapan angin lokal, yang big game dan sebagainya itu pengerjaannya menggunakan tenaga manusia. Nah, oke, jelas ya dari sini ya. Terus yang kedua, yang semi CNC. Nah, kalau yang semi CNC itu dibagi menjadi, bukan dibagi sih ya, kayak pengerjaannya itu melibatkan tenaga manusia dan komputer. Jadi, komponen senapan angin seperti yang contohnya saya pegang ini ya, yang semi CNC itu ada bagian komponen proses pengerjaannya menggunakan tenaga manusia. Sebagiannya lagi itu full menggunakan mesin otomatis komputer. Jadi untuk harganya memang agak tinggi dibandingkan dengan yang manual. Jadi ini ya saya contohkan senapan angin Bocap Predator taktikal yang saya pegang ini, tabungnya 500cc. Ini pengerjaannya kalau unit semuanya itu semi CNC. Terutama untuk larasnya, bagian dalam, ini pengerjaannya menggunakan tenaga manusia. Mulai dari motongnya, bubutnya, membuat snare atau alurnya, itu menggunakan tenaga manusia. Oke. Sedangkan untuk yang lain, terutama di bagian tabung, di bagian chamber, rel dan sebagainya, itu semuanya dikerjakan menggunakan mesin komputer. Sistem dioperasikan, ukurannya sudah tertera di situ di komputer. Untuk prosesnya, pengerjaannya sudah otomatis. Jadi nggak melibatkan tenaga manusia sama sekali. Jadi mulai dari motong, menggambar polanya dan sebagainya, ukuran dan sebagainya itu sudah otomatis. Sehingga biasanya super presisi, ukurannya sama semuanya. Oke, jelas ya. Terus yang terakhir, full CNC.
Nah, kalau full CNC, kalau ngobrolin senapan angin, itu pengerjaan semuanya melibatkan mesin komputer. Tidak ada sama sekali pengerjaan yang melibatkan tenaga manusia. Maksudnya dari motong, ya proses motong, proses dan sebagainya, itu semua sudah menggunakan mesin komputer. Dan itu jarang sekali kalau di Indonesia, kalau di luar banyak. Nah, jadi kalau ngobrolin soal senapan angin yang produknya di Pancasona Official, terutama senapan angin ya, itu untuk unitnya hampir rata-rata semuanya semi CNC, mohon maaf, semi CNC. Kalau full CNC ada, tapi nggak banyak, sejenis Ghost Warrior, itu hampir keseluruhannya, mulai dari laras, tabung dan sebagainya, itu semua pengerjaannya menggunakan mesin CNC, sehingga sangat presisi. Dan harganya juga semakin tinggi. Oke, jadi yang harga cukup terjangkau, pengerjaannya manual. Agak tinggi lagi semi CNC. Yang paling tinggi lagi harganya pakai yang full CNC. Makanya harganya beda-beda. Dan sederhana penjelasannya seperti ini, saya simpulkan ya. Nah, untuk yang manual, pengerjaan unit melibatkan tenaga manusia full. Untuk yang semi CNC melibatkan tenaga manusia dan mesin komputer. Oke, yang terakhir full CNC, full semuanya menggunakan mesin komputer untuk proses pengerjaan dari unitnya. Jadi itu soal harga tadi sudah saya jelaskan, soal finishing juga tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi, satu yang kemarin banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman Sobat Hunter ya, mengenai chamber. Tahu ya teman-teman chamber itu ada yang di sini, blok tempat masuknya mimis atau peluru. Semua senapan angin pasti ada ya, uklik, gejluk ataupun yang PCP itu semuanya pasti ada namanya chamber. Chamber yang ini, lihat ya semuanya. Bocap, Predator taktikal 500 cc, yang popor kayu, yang PCP tabung kecil dan yang tabung sedang, itu chamber ada semuanya. Nah, kemarin ada yang bertanya seperti ini, Mas, kalau chambernya ini apakah sudah full CNC? Jawabannya tergantung unitnya dulu. Nah, jadi kalau soal chamber, rata-rata yang kami jualkan khususnya jenis Predator taktikal ya, entah itu bocap, entah itu yang tabungnya 38 dan sebagainya, itu hampir keseluruhannya pengerjaannya full CNC. Jadi pengerjaan chambernya ini ya, itu mulai dari komponen dalamnya, proses grafir luarnya, ukuran dan sebagainya, itu semua pengerjaannya menggunakan mesin komputer. Ada juga yang semi CNC. Semi CNC itu ada beberapa komponen senapan angin, terutama yang di luar bocap ya, itu ada yang tabung 38, tabung 32, jenis PCP, itu masih ada yang semi CNC. Pengerjaannya bagian luar komponennya itu pengerjaan menggunakan mesin komputer. Bagian dalamnya baru menggunakan tenaga manusia. Yang saya ketahui seperti itu ya, untuk menghemat dari biaya harga nanti. Biasanya untuk yang semi CNC terutama bagian chamber itu harganya jauh lebih miring dibandingkan yang full ya. Tapi soal kualitas mungkin dari finishing ya, bukan kualitas. Kalau kualitas bahannya sama, mungkin dari finishingnya mungkin ada yang sedikit berbeda. Entah itu grafirnya ada yang nggak sama, terus ada yang ukurannya selisih dan sebagainya, itu pasti ada. Kalau yang semi CNC, kalau full ya otomatis ukurannya sama kan, dari komputer, bahan bloknya sama, pengerjaan juga sama, otomatis nanti untuk hasil akhirnya juga sama. Tapi yang manual, yang semi CNC itu biasanya ada yang selisih. Jadi seperti itu, oke? Terus bagus mana? Jawabannya sama-sama bagusnya. Tergantung unitnya juga dan tergantung pembuatnya. Oke, saya pernah menjualkan dari produk semi CNC, alhamdulillah bagus, awet dalam jangka panjang 4-5 tahun penggunaan, itu aman tanpa ada kebocoran sama sekali. Yang penting perawatan aja penggunanya, ya, karena bahan dasarnya yang digunakan terutama komponen unit itu kalau setiap seri hampir sama semuanya sih, nggak ada yang berbeda. Cuman ya proses pengerjaannya yang membedakan. Biasanya nanti hasil akhirnya itu ukuran yang membedakan, seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi kalau teman-teman bertanya senapan angin yang ada di Pancasona Official untuk proses pembuatannya ini, unit senapan angin ya, bukan chamber ya, senapan angin utuh. Itu apakah ada yang full CNC atau semi CNC? Jawabannya keduanya ada. Mau cari yang full CNC ada, mau cari yang semi CNC juga ada. Tapi dari segi harga pasti berbeda. Ya.
Terus apakah chambernya ini hampir keseluruhan sudah CNC? Jawabnya sudah, ya tergantung mau cari yang semi CNC atau yang full. Jadi nanti berpengaruh dari segi harga. Nah, untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung nanti menghubungi timnya kami, ngobrol santai dulu, lihat unitnya seperti apa, dan mungkin bisa diskusi dulu. Ya, enaknya mau cari yang apa? Soalnya dari segi harga pasti berbeda. Oke, jelas ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja sih informasi yang bisa saya share atau bisa saya bagikan ke teman-teman mengenai pembuatan sistemnya ya, yaitu merakit unit dari senapan angin yang ada di tokonya kami. Jadi dibagi menjadi 3 tadi. Kalau masing-masing tadi ada yang mungkin masih belum paham, silakan nanti bisa dilanjut aja via WA. Nanti kalau dibahas di sini agak panjang, kasihan dari teman-teman. Oke ya, itu aja. Terus sekali lagi penutup sebelum saya selesaikan ya. Untuk produk yang ada di Panasonic Official, terutama jenis PCP bocap 500cc ya, kan ada mereknya banyak sekali. Predator Tactical, ada Ghost Warrior, ada Daystate, ada Royal, FX Airgun, FX Crown, dan sebagainya. Itu memiliki komponen dari setiap unit beda-beda. Terus untuk modelnya juga beda-beda. Kalau dari segi kualitasnya kurang lebih hampir sama. Nanti kalau teman-teman pengen tahu spek lengkapnya per detail per unitnya, silakan bisa lanjut aja via WA. Siap kami bantu. Oke, itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya ya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur ya. Next episode kita akan bahas untuk senapan angin yang terbaru, terutama salah satunya yang ini. Yang kemarin sudah pernah saya bahas, tapi untuk paket full setnya yang belum saya tayangkan ya. Nanti kita akan lanjut aja di video berikutnya.